Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala abdihi al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-Syekh Ibrahim al-Bajuri wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Wal aslu fil kitab fihi al-kitab was sunnatu wa ijma'ul ummah. Adapun dalil dalam pensyariatan nikah terdapat dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah dan Ijma'. Faminal kitabi qauluhu ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nikahilah oleh kamu wanita-wanita yang baik. Wa qauluhu ta'ala wa ankihul ayama minkum. Nikahilah oleh kamu wanita-wanita yang gadis yang belum menikah. Gadis. Memang kalau menikah tu didahulukan dan diprioritaskan yang masih gadis. Karena yang janda udah pernah. Kasih kesempatan. Janda selalu di depan. Iya, janda selalu di depan. Wa minas sunnati qaulu ta'ala tanakahu taksuru. Dalam hadis disebutkan, menikahlah kamu dan berketurunanlah. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berbangga-bangga dengan kalian terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Artinya Nabi Muhammad itu dia membanggakan umatnya karena jumlahnya banyak dan yang beriman banyak. Yang lain umatnya lebih sedikit. Kayak misalnya Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, yang beriman 80. Nah, coba dibagi itu berapa itu? 80, 50. Berarti 20, sekitar 20 ya. Berarti 20 tahun dia berdakwah, satu orang ikut. Coba. Makanya dia ulul azmi ya. Ulul azmi makanya. Yang terkenal dengan kesabarannya. Nabi Nuh. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastasinna bi sunnati. Barang siapa yang menyukai fitrahku, artinya fitrah ini kan sesuatu yang Allah ciptakan kita atas itu. Fitrah itu sesuatu yang normal ya, kenormalan ya. Dalam artian fitrah manusia ini, iya memang Allah ciptakan kita ditandas ya, tabiatnya gitu. Ya tabiat kita ya berpasang-pasangan. Falyastasin nabi sunnah, maka hendaklah dia bersunnah, menjalankan sunnahku. Wa min sunnati an-nikah, dan di antara sunnahku adalah menikah. Wa arkanuhu khamsatun, rukun nikah ada 5. Az-zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Yaitu mempelai laki-laki, suami, mempelai perempuan, istri, wali perempuan tentunya, 2 orang saksi dan sighah, ijab qabul. Ini setelahnya permasalahan bahasa kita lewatkan saja. Yang kemarin itu sedikit mengulang. Di sini dijelaskan tartibu ilmu fiqhi, abwabil fiqhi. Jadi dia ibadah, kemudian muamalah, kemudian faraid, kemudian bab tentang nikah,
kemudian bab tentang jinayah, pidana, kemudian tentang peradilan, ya, dan persaksian, baru tentang membebaskan hamba sahaya. Ada beberapa juga tambahan, ada juga zaman setelah itu babul jihad, bab jihad. Qauluhu, kita lihatkan aja lah masalah bahasanya. Wa qauluhu wan nikahu yutlaqu lughatan 'ala dhammi. Nikah secara bahasa artinya dhamm, menyatu, berkumpul, ya. Dhammu, menyatu atau berkumpul. Yadumu, ya kan? Yuqalu tanakahat al-ashjaru idza tamayalat wa dhamma ba'daha ila ba'd. Pepohonan itu menikah, apa istilah kalau menikah? Menyerbukan itu, ya. Kalau dia condong dan menyatu, bergabung satu dengan yang lainnya. Indhamma ilaina, gitu kan? Ta'alau indhamma ilaina. Sini gabung sama kami, gitu ya. Wa qawluhu wal wat'u wal aqdu zahiruhu bal sarihuhu annahu yutlaqu lughatan 'ala al-wat'i wal 'aqdi wala mani'a min. Jadi nikah tuh secara bahasa juga kayak di atas kan, wan nikahu yutlaqu lughatan 'ala dhammi wal wat'i wal 'aqdi. Menyatu, kemudian secara bahasa juga disebut dengan wat'u. Wat'u itu ya berhubungan suami istri, itu wat'u. Ada kita orang Indonesia namanya wati. Itu bahaya juga dari segi bahasa Arab. Orang yang melakukan al-wat. Yang melakukan, ya. Itu ya. Mohon maaf ya yang bernama yang namanya wati. Enggak, ini secara bahasa Arab, ya kan. Kalau itu kan mungkin bahasa yang lain, ya. Wal aqdi, akad. Jadi secara bahasa nikah itu juga akad itu. Akad itu ya nikah. Orang menikah, ketika disebut orang menikah berarti orang berakad. Bahasa Indonesia begitu juga, orang menikah ya bisa dibilang akad, bisa juga dibilang, atau bahasa kita kawin kan. Kawin itu ya wa yu'ayyiduhu qawlu asy-Syaikh Al-Khatib wal 'arabu tasta'miluhu bi ma'na al-'aqdi wal wat'i jami'an. Kata Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, ya. Ini yang punya kitab Mughnil Muhtaj. Orang Arab memakai kata an-nikah itu artinya ya akad dan wata', jima', ya. Wa hadha la yunafi annahu syar'an haqiqatan fil aqdi wa majazun fil wat'i wa qila bil aks. Secara syara nikah itu hakikatnya artinya akad, secara majaz artinya wata'. Ya, penyebutan nikah itu secara syara artinya akad. Adapun ketika diartikan wata, dia secara majazi majaz lah, majaz. Udah bahasa Indonesia ya majaz. Iya.
Apa bedanya? Nikah dia akad, Nah. kawin dia ada nih. Tapi nomenklatur perundang-undangan hukum perkawinan, bukan hukum pernikahan. Wakila bil aksi, ada juga mengatakan bahwa nikah itu secara syara hakikatun fil wat'i majazun fil aqdi. Gitu ya. Namanya permasalahan bahasa. Ada yang mengatakan ya hakikatnya nikah itu ya jima, akadnya itu majaz, karena intinya untuk itu, ini hanya ininya gitu. Wakila hakikatun fihima, ada yang mengatakan ya dua-duanya makna hakikinya. Walidzalika qala asy-syekh al-khatib ba'dama taqaddama wa li ashabina fi mawdu'ihi asy-syar'i thalathatu awjuh. Asahhuha annahu haqiqatun fil 'aqdi majazun fil wat'i. Maka kata Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam ulama mazhab Syafi'i, nikah itu ada 3 pendapat. Yang tadi itu ya. Jadi hakikatun, hakikatnya akad, majaznya wata'. Atau hakikatnya wata', majaznya akad. Ada yang bilang dua-dua itu makna hakikatnya. Yang paling sahih kata Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini, dia hakikatun fil aqdi. Hakikatnya itu akad, majazun fil wat'i. Adapun wata' itu adalah makna majazinya. Wa yu'ayyidu iya, udah jam 10. Masuk. Masuk. Oh ya, udah boleh. Jadi lanjut nih. Masuk. Wa yu'ayyidu dzalika aidan qaulun Nawawi fi syarhi Muslimin. Huwa fil lughati ad-dammu wa yutlaqu 'ala al-'aqdi wal wat'i. Iya, Imam Nawawi juga mengatakan dalam syarah Muslimnya. Pada Imam Nawawi ini mensyarah Sahih Muslim ya. Secara bahasa nikah itu ad-dammu, al-jam'u ya, menyatu, berkumpul. Dan disebutkan juga, bisa juga disebutkan atas akad dan wata'. Tsumma qala al-Wahidi qala Abul Qasim Az-Zujaji an-nikahu fi kalamil Arabi bima'na al-'aqdu wal wat'u jami'an. Ini menurut kata Imam Al-Wahidi dari Imam Abul Qasim Az-Zujaji, nikah itu dalam perkataan orang Arab ya akad dan wata' sama ya. Tsumma qala wa qala Abu Ali Al-Farisi farraqatil Arabu bainahuma farqan latifan. Ada juga yang membedakannya ya. Fa idza qalu nakaha fulanatan au binta fulanin aradu aqda alaiha. Jadi kalau menikahi fulana atau anak perempuan, menikahi perempuan atau anak perempuan si fulan, maksudnya adalah akadnya itu. Dia menikahi anak siapa? Artinya dia melakukan akad nikah. Wa idza qalu, pembahasan apa aja nih ya? Wa idza qalu nakaha imra'atahu au zaujatahu aradu wat'aha. Tapi kalau jadi kalau dia menikahi perempuan, anak perempuan itu maksudnya akad. Jadi ada membedakan sedikit, sama kayak bahasa Indonesia ya. Tapi kalau dia bilang dia menikahi istrinya, itu bukan akad lagi. Itu artinya wata' tadi. Jadi tergantung pemakaiannya ya. Tergantung pemakaiannya.
Oh, kalau nama aja sebenarnya kan. Apanya? Yang tadi dia pakai misalnya Iya. apa tadi? Fulan Aubinta gitu. Jadi kalau dia orang asing di awal, Oh. dia masih anak sepulan dinikahi berarti akad. Iya. Dia menikahi perempuan tapi perempuan itu istrinya. Udah jadi istrinya kan? Zauja tahu berarti ya kan akadnya udah tadi ya kan. Nah, makanya tadi farqon latifan aja beda tipis. Tipis tergantung penggunaan siapul kalam ya. Wa bidzalika indafa'a ma za'amahu al-mahsyi biqaulihi fihi tasahul li'anna al-aqda min ma'nahu asy-syar'i wa innamal khilafu fi kaunihi haqiqatan fihi ma aula. Maka Syekh Al-Mahsyi mengatakan ya fihi tasahul, artinya ya orang enggak pala ribet nggak permasalahkan ya, memudahkan aja, ini iya itu iya gitu ya. Kenapa? Karena akad itu makna secara syar'i, memang secara syar'i kata dia ya menikah itu ya akadnya itu ya. Khilafnya itu apakah dia hakikat ya dalam keduanya atau tidak, atau salah satunya aja. Hakikatun fil wat'i majazun fil aqdi. Atau hakikatun mana yang hakikatnya? Ya. Itu khilafnya di situ. Ada yang bilang hakikatnya, ada yang dua-dua gitu ya. Tapi maknanya tetap, cuma permasalahan makna hakikinya yang mana nih sebenarnya? Tetap diartikan dua-dua, ada mengartikan dua-dua. Ya akad bisa, ya wata bisa. Wala yaruddu ala ma huwa al-asah min annahu haqiqatun fil aqdi majazun fil wad'i. Bukan berarti dia merot gitu ya. Yang asahnya itu adalah hakikat. Jadi pendapat yang paling kuat itu haqiqatun fil aqdi, hakikatnya akad, wata itu majaz. Dia tidak mengingkari itu, cuma kata dia ya khilafnya di situ gitu ya. Khilafnya di situ. Mana yang hakikat fihima itu? Ya asahnya ini gitu. Ada ikhtilaf di situ ya. Qaulu ta'ala, sampai mana? Sampai sini lah ya, titik ini ya. Hatta tankiha zaujan ghairuh. Sampai dia menikahi laki-laki lain. Nah, ini berkaitan dengan apa ini? Talak bain kubra. Bain kubra. Li'anna al-murada bihi fihi al-aqdu wa amma al-watu fa huwa mustafadun min khabar hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataki. Jadi kenapa hakikatun fil aqdi? Di dalam ayat disebut hatta tankiya zaujan ghairu. Kalau udah ditalak 3, maka baru boleh menikah dengan suami yang lama kalau sudah akad dengan laki-laki lain. Cuma kan dia baru boleh balik ke suaminya yang lama kalau sudah wata. Makna wata itu diambil dari hadis hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataka. Sampai perempuan itu merasakan manisnya laki-laki itu merasakan manisnya perempuan itu. Fal aqdu mustafadun minal kitab. Akad itu diambil maknanya dari kitab. Wal watu mustafadun minas sunnah, ataupun wata itu diambil maknanya dari sunnah. Au al muradu bihi fi dzalika al watu majazan min itlaqi ismi sababi alal musabbabi bi qarinatil khabaril madhkur. Maka maksud di situ adalah wata secara majaz, wata tangkiya zaujan ghairah, akad hakikatnya, dan secara majazi dia juga harus melakukan hubungan tadi wata. Itu namanya penyebutan sebab sebab akibat ya. Jadi apa namanya?
karena dia menceraikan, mentalak istrinya, maka dia supaya tidak ini dia harus menikah. Dengan sebab menikah itu dia harus berhubungan suami istri, karena menikah itu ya dua-dua itu, walaupun satu hakikat satu majaz, tapi dua-dua itu memang dilakukan gitu. Enggak sekedar akad, ya akad, setelah akad sebab akad dia nanti melakukan hubungan suami istri. Jadi asohnya majaz, hakikatun fil aqdi, majazun fil wati. Ini yang terakhir tadi, akad. Jadi dia hakikat dalam akad, majaz dalam wata. Maka makna akad diambil dari kitab dan makna wata diambil dari as-sunnah. Wallahu a'lam bishawab.